Iseng-iseng review motor listrik, bre. Ternyata antusiasme kalian itu rame juga. View-nya tuh udah 50.000 lebih ya kalau nggak salah ya. Lebih banyak view motor listrik daripada laptop. Ya udahlah, sekalian aja kita nge-review mobil listrik. Dan ini adalah Hyundai Kona Electric generasi kedua, bre. Bang, itu mah kemahalan bang kalau review mobil listrik. Iya sih ya, harga Hyundai Kona Electric ini mulai dari 516 juta buat yang standar range dengan trim style, dan yang paling tinggi tuh ada yang N-Line dengan harga 625 juta, bre. Duit segitu, kalau dijadiin rakitan PC, itu udah dapet satu lab komputer, pak. Dikorupsi juga sih sedikit lah. Urusan murah mahal itu kan ya subjektif gitu ya kan. Kita pun di sini cuma minjem doang kok. Ya buat kehidupan selanjutnya mungkin kita bisa beli sih. Iya, kalau hidup lagi. Buat yang belum tahu, Hyundai ini itu pabrikan mobil raksasa asal Korea Selatan yang fokus ke EV-nya serius banget, Pak. Beneran serius ya. Bahkan Hyundai udah investasi pembangunan pabrik di Karawang ya kan, senilai 22 triliun yang hasil produksinya itu bakal diekspor ke 78 negara di seluruh dunia. Damn. Oke, balik lagi ke unit mobilnya ini, bre. Hyundai Kona Electric termasuk tipe compact SUV yang punya panjang 4,3 meter dengan lebar 1,8 meter dan tingginya di 1,5 meter. Kalau wheelbase-nya ada di 2,6 meter, sedangkan untuk ground clearance-nya itu ada di 15 cm, bre. Ya, ini cukup rendah ya buat sebuah compact SUV yang biasanya tuh punya ground clearance sekitar 16 sampai 22 cm. Oke, secara desain Hyundai Kona Gen 2 ini cukup berbeda dari Hyundai Kona yang generasi pertama, terutama di sisi depan dan sisi belakangnya. Hyundai Kona yang sekarang itu di sisi depannya makin simple dan elegan berkat desain ala Hyundai Ioniq ya, yaitu pixelated horizon lamp. Udah mirip abangnya nih. Di sisi belakangnya juga punya desain yang senada dengan sisi depannya dan tetap punya pixelated horizon lamp yang memanjang, bre. Yang dipertahankan dari desain Kona Gen 1 ada di port chargernya yang punya dua opsi input. Bisa pakai charger AC up to 7.700 watt yang biasanya itu merupakan spesifikasi wall charger rumahan. Yang opsi kedua itu berupa charger DC up to 100.000 watt. Kalian kagak salah denger, pak. Ini bukan lagi adapter laptop 330 watt atau adapter HP 120 wattmu itu, tapi ini power adapter mobil listrik yang biasanya ada di SPKLU ataupun di charging station khusus Hyundai yang bisa ngecharge dari 0 sampai penuh kurang dari 1 jam. Ya, HP kamu yang sejam setengah itu kalah sama mobil ini yang ngecasnya cuma kurang dari sejam. Karena ini mobil listrik, kalau kita buka kap depan, kalian nggak bakal nemuin mesin. Karena memang nggak ada mesinnya. Tapi malah dapat ruang penyimpanan atau biasa disebut front trunk sebesar 27 liter yang bisa muat barang-barang kecil atau portable charger mobil ini, bre. Kalau buat bagasi belakang, tentu sangat luas dengan volume sekitar 460 liter. Dan kalau mau lebih luas lagi, kita bisa lipat kursi belakang ini buat dapetin volume bagasi sebesar 1.300 liter yang bisa aja itu muat kulkas 2 pintu. Tapi siapa juga yang mau bawa kulkas pakai mobil pribadi gitu. Rugi dong gitu ya. Nah, bagasi belakang itu udah elektrik, bre, dan buat kapnya itu udah hidrolik juga, jadi nggak perlu lagi ganjel pakai kayu. Maksudnya ganjel pakai besi gitu. Kalau buat bannya dan rodanya ada dua ukuran, bre. Buat yang varian standar range, semua trimnya itu pakai ban berukuran 215/60 dan velgnya itu ringnya pakai 17. Ini juga udah gede ya. Sedangkan buat yang varian long range-nya, khusus trim prime masih pakai ban dan velg yang sama ya dengan varian standar range tadi. Tapi trim signature dan N-Line-nya udah pakai ban dan velg yang lebih besar. Ukuran bannya itu di 235/45 dengan velg ringnya itu lebih luas di 19 inci. Masuk ke bagian interior, mulai dari kabin depannya nih, bre. Di lingkar setirnya itu ada Easter egg di sini. Kalau biasanya ada emboss branding pabrikan, tapi di jajaran EV-nya Hyundai diganti jadi 4 titik yang merupakan huruf H dalam sandi Morse. Aku baru tahu juga sih ya. Di setirnya tentu ada beberapa pertombolan duniawi biar jari kita tuh nggak bosen pas perjalanan jauh, bre. Yang kanan buat setting audio nih ya, dan yang kiri itu buat setting ya MID di speedometer. Di balik setirnya juga ada pedal shift nih, bre, buat set beberapa kuat ya regeneratif brakingnya. Yang kalau lagi di turunan, aku kira ini buat nambah gigi gitu ya kalau di mobil sport gitu ya.
Nah, posisi setirnya tuh bisa di-adjust tilting dan teleskopik sesuai preferensi masing-masing, bre. Kalau geser ke speedometer, udah full digital di sini dengan layar yang memanjang nyambung jadi satu sama head unitnya. Pas kita nyalain dan matiin mobilnya, bakal ada animasi kayak booting di laptop ataupun PC gitu. Tampilan UI di head unitnya itu enak dilihat walau masih pakai panel TFT. Fontnya enak dibaca, tampilan logo tiap aplikasi juga ringan, kayak lagi ngeliat One UI-nya Samsung. Apakah ada campur tangan Samsung di developer UI head unitnya ini? Mungkin aja iya, karena memang Hyundai dan Samsung itu sama-sama dari pabrikan Korea Selatan. Dan untungnya tetap tersedia tombol fisik, bre, di atas konsol tengah biar lebih gampang aksesnya. Karena kalian tahu sendiri, bre, biasanya mobil listrik itu udah menghilangkan fungsi tombol fisik dan digantikan di dalam layar, dan itu kita kurang suka. Kita lebih suka yang fisik-fisik aja biar enak gitu loh. Nah, buat urusan entertainment gimana bang? Ada 8 titik speaker hasil tuningan Bose yang tentu aja sound quality-nya kelas premium, bro. Nah, kita turun ke konsol tengah di sini, tersedia port Type-C buat ngecharge HP kita. Terus ada juga wireless charging pad dan ada power outlet model bulat model jadul. Masih di konsol tengah nih, ada tombol buat pemanas dan pendingin kursi depan. Terus ada beberapa tombol buat sensor parking, ada auto hold, kamera 360, dan tuas buat drive mode. Terus ada 2 buah cup holder dan ada armrest soft touch di sini yang bisa dibuka buat jadi konsol penyimpanan besar, bre. Kalau kalian cari tuas transmisinya di mana, sekarang udah dipindah ke bagian kanan setir dekat tuas lampu. Ini udah kayak mobil Eropa, lebih seru tapi kayak ada yang hilang gitu ya. Sedangkan buat joknya sendiri udah full kulit ya, dan khusus kursi depan ada fitur penghangat dan pendingin serta buat reclining seatnya pakai tombol elektrik, bre. Dan khusus untuk kursi driver itu ada pengaturan lumbar supportnya yang bisa meluk bagian punggung kita, bre. Nah, soal AC tentu udah dual zone, jadi suhu penumpang sama suhu driver itu bisa di-adjust sesuai ketahanan tubuh masing-masing. Ini seru juga, soalnya kan ada tuh ya manusia yang tahan dingin dan ada juga yang modelan manusia yang nggak kuat dingin. Oh ya bre, unit tes kita ini tipe Signature Long Range yang punya sunroof di atas sini. Dan buat otak-atik sunroofnya ada di tombol deket lampu baca ini, bre. Bisa dibuka sampai full tuh. Dan sekarang kita pindah ke kabin belakang. Karena Hyundai Kona itu merupakan compact SUV, bre, jadi idealnya kursi belakang itu ya buat 2 orang, biar bisa turunin armrest tengah kayak gini nih. Ternyata ada 2 cup holdernya di sini. Tapi kalau mau dipaksa buat 3 orang juga bisa sebenarnya. Headrestnya juga udah disediain 3 buah kok, yang di tengah ada juga. Dan lantainya rata tanpa gundukan. Jadi harusnya aman banget nih buat keluar masuk pas mau keluar gitu loh. Pas mau masuk juga maksudnya. Buat kursi belakang ternyata bisa reclining juga, tapi emang terbatas banget. Cuma untuk di kelasnya ini termasuk udah oke lah, karena biasanya fitur reclining kursi belakang tuh jarang ditemukan, bre. Dan soal AC cuma ada ventilasi di tengah bawah sini, bre. Untungnya itu bisa diarahin ke kanan ke kiri supaya ya tersebar gitu loh dinginnya. Di kabin belakang ini ternyata terdapat 2 port USB Type-C, bre, biar penumpang belakang juga bisa ngisi juga gitu HP-nya gitu loh, biar nggak berebutan sampai yang di depan. Dan ternyata ada power outlet yang support V2L up to 3600 watt. Buat detail fitur V2L-nya nanti kita jelasin lagi karena ini penting sekali, Pak. Terus buat headroom sama legroom-nya gimana, Bang? Kalian bisa lihat tinggi badan saya itu 179 meter. 179 cm maksudnya. Ya cukup tinggi lah untuk orang Indonesia. Untuk headroom-nya ini sangat aman ya. Dan untuk legroom-nya ini luas banget sih, Pak. Lu bisa selonjoran. Tapi yang ini sih kursinya masih aman sih ya untuk penumpang depan. Jadi untuk legroom dan headroom di Kona Electric Gen 2 ini masih aman lah ya. Sekarang kita mulai bahas spesifikasi dan performa dari Hyundai Kona Electric ini. Seperti yang udah kita mention, bre, ada 2 varian, standard range dan juga long range. Buat yang standard range punya kapasitas baterai 48,9 kWh yang diklaim punya jarak tempuh up to 448 km. Dan buat tenaga baterai yang standard range gak beda jauh kok sama Kona Electric generasi pertama. Tenaganya up to 154 horsepower dan torsinya up to 255 Nm. Sedangkan buat yang varian long range, baterainya tuh berkapasitas 66 kWh dengan klaim jarak tempuh up to 549 km.
Kenapa nggak dibulutin 550 km ya? Dan untuk tenaganya itu 39% lebih besar ketimbang varian standar range tadi. Up to 214 horsepower, tapi torsinya sama. Up to 255 Nm. Dan for your information, torsi Kona Electric Gen 2 ini sangat downgrade, Pak, dari Kona Electric Gen pertama yang mencapai 395 Nm. Itu kenceng banget ya. Tapi memang ada alasan di balik itu. Di Kona Electric Gen pertama itu banyak keluhan dari pengguna mengenai pengalaman berkendara yang kurang natural karena akselerasi awal yang sangat agresif atau jambak bahasanya ya. Karena memang torsi mesin yang sangat besar tadi, bre. Nah, di Kona Electric Gen 2 ini udah dituning ulang biar rasa berkendaranya lebih natural, lebih nyaman seperti mengendarai mobil pada umumnya, bre. Dan sekarang kita ngebahas charging time-nya. Buat yang varian standar range, kalau ngecharge pakai wall charger AC 7700 watt itu butuh waktu sekitar 4 jam. Sedangkan buat yang varian long range-nya ini butuh waktu 6 jam kalau pakai charger rumahan tadi. Tapi kalau ngecharge-nya di charger station, di SPKLU yang support 100.000 watt atau 100 kWh, itu estimasi charging time-nya nggak nyampe 1 jam kok, lu tinggal makan udah kelar. Mau itu yang standar range ataupun yang long range itu sama. Kita coba isi kemarin ya, daya 50 kWh di SPKLU PLN dari kapasitas baterai 25% sampai 91% kapasitas baterai ini butuh waktu 1 jam pas, bre. Ini kita pakai yang fast charging 50 kWh. Biayanya tuh sekitar Rp129.000. Terus pas kita di Bandung kemarin, lebih tepatnya di Braga, itu kan ada SPKLU PLN tuh. Kita tinggalin mobilnya sambil ngecas ya atau parkir gitu ya. Itu baterai sisa 56% posisinya. Terus ada saldo PLN 37.000, lumayan lah. Buat isi 15 kWh pakai charger yang speednya 25 kWh lah. Itu butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Ya lumayan lah, ditinggal jalan-jalan, masuk rumah hantu, baterai naik jadi 74%. Dan selama di Bandung itu cuma ngecas 1 kali aja, bre, di Braga tadi. Sebelum berangkat ke Bandung juga cuma ngisi 1 kali aja. Cuma habis total sekitar Rp166.000 aja. Sampai rumah juga baterai masih nyisa 42%. Karena di Bandung ke Bekasi itu isinya turunan dan ngecas. Karena sekalinya ngerem, baterainya ngecas gitu ya kan. Jadi aman gitu. Dan soal fitur berkendara gimana, Bang? Tentu yang namanya mobil listrik haruslah canggih. Kona Electric punya beberapa fitur ADAS ya. Mulai dari Lane Keeping Assist, Smart Cruise Control, Blind Spot Monitoring, Lane Following Assist, Rear Cross Traffic Collision Avoidance, dan juga Blind Spot Collision Avoidance Assist. Yang detail fungsinya ya bisa kalian lihat di scene tadi. Pokoknya fitur ini tuh sangat berguna buat berkendara sehari-hari, bre. Mau itu buat perjalanan jauh ataupun perjalanan dekat. Kemarin kita tes buat jalan dari Bekasi ke Bandung, itu aku pribadi sangat menikmati fitur Smart Cruise Control-nya atau fitur ADAS-nya. Apalagi pas lagi arah pulang. Kemarin tuh kita balik 7 jam, Pak. Gara-gara ya long weekend, orang Jakarta semua ke Bandung. Pas balik semua orang Jakarta balik. Jadi macet sekali. Jadi memang ya pakai ADAS ini semuanya tuh kayak fitur autopilot gitulah. Ya kita tinggal duduk manis, dia ngerem sendiri, dia ngegas sendiri gitu loh maksudnya. Belok-belok sendiri juga. Tapi ada satu fitur spesial yang tidak dimiliki oleh mobil konvensional, yaitu fitur V2L atau Vehicle to Load. Jadi bre, mobil ini itu bisa menjadi sumber listrik buat perangkat elektronik. Misal kita lagi camping dan butuh freezer karena bawa daging dan minuman-minuman dingin, tinggal bawa aja kulkas mini dan colokin ke power outlet yang ada di kabin belakang. Kalau misal udah di area camping, tinggal pasang aksesoris V2L ke port charger yang ada di depan mobil. Beres, Pak. Nih mobil bisa jadi sumber listrik di rumah, di tempat camping juga maksudnya. Dan fitur canggih lainnya itu ada yang namanya BlueLink. Jadi kita bisa hubungkan mobil ini dengan HP buat monitoring kondisi mobil ataupun lokasi mobil kita, bre. Terus mobil ini juga udah support voice command dan tentu udah mengenali bahasa Indonesia. Hehe. Buka sunroof. Membuka sunroof. Tutup sunroof. Menutup sunroof. Nah, di aplikasi BlueLink ini tuh enak, Pak. Kalau misalnya kita lagi di mall, terus kita mau ke parkiran, kalian tinggal nyalain aja dari si BlueLink ini, terus nanti AC-nya hidupin, pas kita masuk ke mobil, pas di parkiran udah dingin. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan, apakah kita sudah butuh mobil listrik? Buatku pribadi yang domisilinya di Jabodetabek, mobil listrik bisa dibilang udah jadi kebutuhan lah ya. Memang sih ya, transportasi umumnya udah cukup oke di Jakarta, tapi terkadang masih overload di jam-jam tertentu, di jam-jam sibuk, saking banyaknya manusia yang mengadu nasib
sedikit di ibu kota. Jakarta masih ibu kota nggak sih? Atau udah pindah? Bingung saya. Intinya sih ya, mobil listrik itu ngasih beberapa penawaran menarik, semisal budget bahan bakar yang jelas lebih murah listrik ketimbang BBM. Terus soal perpajakan juga, pengguna mobil listrik masih sangat dimanjakan oleh pemerintah. Dan yang nggak kalah penting, Pak, soal privilege anti ganjil genap yang biasanya jadi momok menakutkan bagi beberapa orang di ibu kota ya kan, karena kan ganjil genap ya di Jakarta gitu. Nah, soal after sale gimana bang? Hyundai ini Pak, ya kan? Kagak usah khawatir, ada penawaran My Hyundai Care yang kasih garansi unit mobilnya sampai 4 tahun atau 100.000 km. Terus ada garansi gratis biaya servis dan spare part selama 5 tahun atau 75.000 km. Dan garansi yang paling dikhawatirkan banyak orang ya, yaitu garansi baterai ya. Hyundai itu berani ngasih garansi sampai 8 tahun atau sekitar 160.000 km Pak. Jadi kira-kira itu dia untuk ulasan atau review lengkap dari kami mengenai mobil listrik terbaru dari Hyundai, yaitu Hyundai Kona Electric 2025. Ini pertama kalinya kita nge-review mobil dan ternyata memang harus panas-panasan ya Pak di luar ya Pak. Tapi gimana menurut kalian? Kalau kalian tertarik untuk review mobil listrik lainnya, coba komen di bawah. Atau mungkin ke mobil bensin juga boleh Pak, karena kan ada teknologi dalam mobil listrik gitu loh Pak. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian selaku si channel mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.